Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3 yang hebat. Pagi, pagi, pagi. Selalu yes, yes, yes. Tak pernah no, no, no. Selalu yes, yes, yes. Tak pernah no, no, no. Selalu yes, tak pernah no. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Tambah semangat, tambah ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah kemarin kalian sudah belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang benda di sekitar kalian. Apa saja ya benda di sekitar kita? Ya, ada manusia, hewan, tumbuhan, meja, bangku, gelas, piring, TV, dan lain sebagainya. Nah, mana saja ya yang termasuk benda hidup? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Mana saja yang termasuk benda mati? Ada meja, bangku, piring, gelas, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kalian akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang aneka benda di sekitarku. Sebelum kita mulai materi, yuk kita tepuk fokus dulu ya nak. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes. Satu kali lagi ya nak, tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus, 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 fokus. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar anak-anak dipotong hingga sebesar korek api. Seperti itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak, seperti bubur. Bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Ini adalah gambarnya anak-anak. Jadi awalnya kayu itu dipotong kecil-kecil anak-anak, lalu dipanaskan hingga menjadi bubur ini. Nah, bubur kertas ini disebut dengan pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungannya airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air anak-anak. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, itu tadi runtutan atau tahapan bagaimana cara kita membuat kertas anak-anak. Cobalah perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Ya, apa saja ya? Ya, seperti buku, tisu, layang-layang, kardus, pesawat kertas, undangan, dan lain-lain. Nah, itu semua terbuat dari kertas anak-anak. Suatu fakta menunjukkan anak-anak, kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar anak-anak. Nah, 1 ton itu ada berapa kilo ya anak-anak? Iya betul, 1 ton itu ada 1000 kilogram.
Wah, banyak sekali ya. Nah, itu fakta yang luar biasa. Apa yang kalian bisa lakukan untuk menghemat kertas, anak-anak? Nah, karena apa kita harus menghemat kertas? Jika penggunaan kertas semakin banyak, maka semakin banyak pula batang pohon yang akan ditebang, anak-anak. Maka kita harus menghemat dalam menggunakan kertas. Coba anak-anak, di sini ada Udin, Beni, Siti, dan teman-temannya. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Lalu di sini Siti juga mengungkapkan bagaimana cara menghemat kertas. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas yang banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Nah, anak-anak, mungkin penggunaan kertas kita tidak banyak ya. Tidak sampai 1000 kilogram atau 1 ton. Tapi kalau semua orang bisa menghemat kertas, pasti banyak sekali kertas-kertas yang bisa kita hemat. Sehingga tidak banyak pohon yang ditebang untuk pembuatan kertas. Nah, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas, anak-anak? Yang pertama, tidak membuang-buang kertas. Lalu yang kedua, menggunakan kertas daur ulang. Ternyata kertas bisa didaur ulang ya, anak-anak. Yang ketiga, menggunakan kertas seperlunya saja, tidak untuk main-main, tidak disobek-sobek seperti itu, anak-anak. Itu malah buang-buang kertas. Yang keempat, menggunakan kertas 2 sisi, jadi bolak-balik digunakan semua kertasnya. Yang kelima, memakai kertas yang masih bisa digunakan. Nah, itu tadi cara menghemat penggunaan kertas ya, anak-anak. Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di KBII. Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia ini itu isinya adalah kata-kata beserta isinya, anak-anak. Jika kalian tidak punya bukunya, kalian bisa loh mengaksesnya melalui HP kalian. Kalian buka di KBBI. .kemendikbud.go.id. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan kata selulosa. Apa sih arti kata selulosa di sini? Kita isi lewat HP. Lalu kita ketik kata selulosa, lalu kalian cari. Nah, muncul di sini selulosa. Nah, selulosa di sini adalah artinya polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel, tanaman yang membentuk dinding sel. Nah, ini adalah arti kata selulosa. Lalu lunak. Lunak itu artinya lembut, tidak cepat marah. Nah, ini untuk kata yang sifat ya, Nak. Sabar, tidak terlampau keras. Nah, kalau benda itu lunak atau empuk. Kalau kata untuk benda. Kalau sifat orang itu orangnya lunak. Bukan berarti empuk. Maksudnya di sini orangnya itu sabar, tidak lekas marah. Kalau benda artinya yang ada di atas ya, Nak. Lalu molekul.
Molekul itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Itu arti dari kata molekul. Nah, di sini Ibu juga mencari kata-kata lain melalui Kamus Bahasa Indonesia. Ada kata ampas. Ampas di sini artinya adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Lalu ada kata pulp, campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas, bubur kertas. Pulp sendiri artinya bubur kertas. Nah, sekarang kata pipih artinya tipis rata. Lalu ada kata menyerap, masuk ke dalam melalui liang renik, terutama tentang barang cair, meresap atau merembes. Lalu di sini ada kata kardus. Kardus di sini artinya karton. Serat artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang, berasal dari hewan atau tumbuhan. Menggiling di sini artinya melumatkan, memipihkan sesuatu dengan anak atau gilingan anak-anak. Nah, itu tadi arti kata yang ada dalam bacaan. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak bisa, anak-anak. Kenapa? Karena alat musik itu sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya gendang. Lalu cara memainkan gendang ini dengan cara dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu itu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Di sini ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi, anak-anak? Ya, pohon jati menurut gambar ini. Bagaimana caramu mengukur tinggi pohon-pohon? Nah, anak-anak, alat ukur benda itu bermacam-macam. Sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ada meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Nah, anak-anak, coba kalian sebutkan satuan panjang yang kalian ketahui. Apa saja ya? Pada pembelajaran sebelumnya di kelas 2 kita sudah belajar satuan panjang ya anak-anak. Masih ingat tidak apa saja ya? Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, itu adalah contoh satuan panjang anak-anak. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Nah, anak-anak, untuk mengukur tinggi badan, kita menggunakan meteran pita. Yang kedua, untuk mengukur panjang lingkaran pinggang, alat ukurnya menggunakan meteran pita. Yang ketiga, untuk mengukur panjang meja di kelas, alat ukurnya menggunakan meteran saku. Untuk mengukur panjang lompatan teman kelompokmu, alat ukurnya menggunakan meteran roll. Yang kelima, untuk mengukur lebar papan tulis di kelasmu, alat ukurnya dengan menggunakan meteran saku. Yang keenam, untuk mengukur panjang halaman sekolah, alat ukurnya menggunakan meteran roll. Nah, itu adalah alat ukur panjang benda ya anak-anak.